Wanita ini pulang rumah dari kerja. Dia tidak menyadari di bawah tempat tidurnya ada seorang pria mesum yang sedang bersembunyi. Setiap malam, pria itu akan menyelinap ke rumahnya lebih awal. Kemudian mengintip segala sesuatu tentang dirinya. Kemudian setelah wanita itu tertidur, pria itu akan memakai masker dan keluar dari bawah tempat tidur. Lalu mengoleskan obat bius ke kain. Kemudian langsung membiusnya. Lalu dia mengangkat selimut dan melakukan apa yang dia suka. Keesokan hari, pria itu akan bangun pagi. Kemudian menyikat gigi dengan sikat gigi wanita itu. Lalu memasukkan cairan yang tidak diketahui ke dalam kosmetik wanita itu. Kemudian dia pergi dengan diam-diam. Saat Jenny terbangun, dia tidak tahu apapun yang terjadi di malam hari. Dia hanya merasakan setiap hari ketika bangun. Dirinya sangat capek. Nama pria itu adalah John. Dia adalah penjaga pintu apartemen. Dia selalu menyapa Jenny dengan sopan setiap hari. Bertanya padanya apakah dia tidur nyenyak. Jenny selalu tersenyum dan menyapa setiap kali. Dan memberitahu John bahwa dirinya sangat baik. Tapi saat Jenny pergi, wajah John langsung berubah. Tampaknya ini bukan jawaban yang dia inginkan. Dia memiliki sebuah ide yang lebih kejam. Dia menyelinap ke kamar Jenny. Kemudian menaruhkan telur kecoa di dalam kamarnya. Kemudian masukkan apel yang rusak ke dalam lemari es. Beberapa minggu kemudian, Jenny merasa dirinya terlihat semakin buruk. Bintik-bintik mulai muncul di wajahnya. Dan itu semakin buruk. Dia membuka kulkas. Dalamnya penuh dengan kecoa. Meja di dapur juga ada. Dia bergegas ke lantai dasar. Dan memohon John untuk membantu mendisinfeksi kamarnya. John tentu saja sangat senang. Melihat Jenny yang mulai sekarat, dia mengeluarkan senyuman puas. Hari ini, John seperti biasanya masuk ke bawah tempat tidur Jenny. Tapi dia tidak tahu bahwa, malam hari itu, dia akan menderita. Ini adalah pria yang sangat sesat. Setiap malam, dia akan bersembunyi di bawah tempat tidur wanita dan mengintip. Nama pria itu adalah John. Malam ini, dia akan menderita. Jenny yang biasanya tinggal sendirian. Malam ini, pacarnya juga datang bersamanya. Pacarnya naik ke tempat tidur. Dari atas tempat tidur segera terdengar suara berderit. John bersembunyi di bawah tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Karena terlalu tegang, dia tidak sengaja memecahkan obat bius sendiri. Obat bius bertaburan di wajahnya. Dia ingin mencoba untuk tetap terjaga, tapi dirinya merasa semakin bingung. Tidak ada cara lain, dia harus segera pergi. Dia memanjat keluar dari bawah tempat tidur dengan hati-hati. Cahaya di rumah itu sangat redup. Pasangan di tempat tidur tidak menyadari keberadaannya. Dia pergi ke depan pintu. Namun dia menemukan bahwa pintu dikunci dari dalam. Dia ingin mengambil kunci dan membuka pintu. Tetapi dia menyadari kuncinya tertinggal di bawah tempat tidur. Pada saat itu, efek dari obat bius semakin kuat. Ketika ia bangun, sudah pagi di hari kedua. Dia bersembunyi di kamar mandi. Pada saat itu Jenny ingin masuk ke kamar mandi untuk mandi. John sudah merasa sangat gugup. Jika Jenny menarik tirai, maka habis riwayat hidupnya. Pada momen penting, pacar Jenny memanggilnya masuk ke kamar. Ternyata pacarnya telah menemukan ransel John, yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Ada jarum suntik di dalamnya. Dan juga buku harian John saat bersama Jenny. Saat pacar bersiap membukanya, tapi Jenny tiba-tiba merasa tidak sehat. Dia meletakkan bukunya dan membawa pacarnya ke tempat tidur. John yang bersembunyi segera memanfaatkan kesempatan ini. Masuk ke dalam kamar tidur dan menemukan kunci. Kemudian memasukkan buku catatan ke pinggangnya. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk berlari keluar. Namun, pacar Jenny menemukannya. Ketiga orang saling bertatapan. John segera menjelaskan kepada mereka. Dia bilang sebelumnya membantu Jenny mendisinfeksi rumahnya. Dan meninggalkan kunci di kamarnya. Meskipun alasannya sangat mengada-ada. Tapi John berhasil menipu mereka untuk sementara waktu. Operasi kali ini sangat mendebarkan. Menurutmu John akan berhenti di situ? Anda salah. Sepasang kekasih tertidur di tempat tidur. Tapi saat itu seorang pria mesum sedang berbaring dengan bangga di bawah tempat tidur mereka. Pria itu memanjat keluar dari bawah tempat tidur. Kemudian membius mereka dengan obat bius. Lalu dia juga naik ke tempat tidur. Beberapa hari kemudian, pacarnya membawa Jenny ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya Jenny hamil. Pacarnya tidak bisa mempercayainya. Anak itu mungkin bukan miliknya. Karena mereka belum bertemu satu sama lain dalam setahun. Di sisi lain, John merapikan pakaiannya dan bersiap untuk bekerja.
tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Saat membuka pintunya, dia sangat terkejut. Ternyata pacar Jenny. Pria itu berbohong bahwa ada kecoa di rumahnya, dan meminta John untuk membasminya. John datang ke sana dengan peralatannya. Saat dia melihat ke dalam, tempat tidur penuh dengan alat kejahatannya sendiri. Pria di belakangnya menatap fokus padanya. Kemudian bertanya padanya barang itu miliki siapa. Karena kejahatan terekspos, pria itu sangat marah. John juga mengakui kebenaran. Keduanya berkelahi dan saling memukul. Kepala John ditekan di atas tempat tidur dan tidak bisa bernapas. Dia tiba-tiba mendapatkan sepotong pecahan kaca. Kemudian dia berbalik dan membunuh pria itu. Kemudian ia menempatkan mayat di kamar mandi. Kemudian meletakkan pecahan kaca di tangan pria itu, dan memalsukan adegan bunuh diri pria itu. Saat Jenny pulang ke rumahnya, dia menangis dengan patah hati. Polisi menyelidiki TKP, tapi tidak menemukan apapun, sehingga mereka menyimpulkan pria itu bunuh diri. Jenny tersiksa hingga ke titik terendah. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan apartemen itu. Melihat Jenny yang tersiksa, John akhirnya tersenyum dengan puas. Setahun kemudian, wanita yang pindah ke rumah barunya melahirkan seorang anak. Tapi dia tiba-tiba menerima surat anonim. Surat itu menceritakan apa yang terjadi padanya. Akhir dari surat itu, pria itu mengatakan dia tidak berniat mengakhiri pelecehan terhadapnya. Jenny menggendong anak itu dan menangis. Dirinya masih belum tahu siapa orang yang terus menyiksanya, dan siapa yang terus menghancurkannya. Itulah akhir dari film ini. Terima kasih sudah menonton.